Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Samawa, kembali lagi dengan saya Neza di acara Morning Motivation ini. Di acara kali ini kita semua kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Toto Suharya. Baik Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu sehat bagaimana? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, di acara kali ini kita semua akan membahas tentang Maulid sekaligus untuk mempelajari Maulid. Boleh Bapak sedikit dijelaskan apa itu Maulid Nabi? Ya, sepengetahuan Bapak latar belakang sejarah gitu ya, Maulid Nabi itu adalah sebuah tradisi umat Islam untuk menghargai jejak kisah atau perjuangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, makanya diperingatinya di hari kelahirannya gitu. Seperti kita kalau kalian suka ulang tahun kan ya? Iya. Ya, ini juga momen itu digunakan oleh umat Islam untuk mengingatkan. Kan manusia suka lupa ya? Iya. Ya, karena lupa, makanya supaya tidak lupa diingetin bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu lahir di bulan Maulid gitu ya. Jadi supaya selanjutnya mengingat kisah-kisahnya, mengingat ajarannya, mengingat perilakunya, ya di momen itulah gitu. Dan ya kepada pribadi kita mengingat kisah Rasulullah itu supaya kita bersyukurlah kepada Allah. Bayangkan dulu kalau Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kan susah ya. Iya. Kamu pernah ke Mekah? Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan kamu ke Mekah melihat di sana ya. Amin. Kan batu-batu di sana itu. Iya. Saya lihat gunung-gunungnya besar. Bayangkan kalau saya berpikir ribuan tahun yang lalu Nabi Muhammad, berarti dia berjuang di panasnya gurun, sinar matahari. Ada perjalanan malam, ada perjalanan siang, dia lakukan seperti itu. Nah, dengan mengingat peringatan Maulid ini, mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan selalu mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Gitu. Berarti boleh nggak sih kalau kita itu ikut memeriahkan di acara Maulid ini seperti mengadakan lomba? Seperti hari ini kan kita lagi ada lomba dakwah gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Ya, mengisi itu kan mengisi kegiatan itu dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad itu, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang meningkatkan kapasitas kita sebagai muslim. Ya, dakwah itu kan sebuah kompetensi. Itu berorasi, orang bisa lihat. Pernah almarhum Jainuddin Amjad pernah dengar ya? Iya, pernah. Dia kan kalau diundang ceramah itu yang mendengarkannya itu sampai jutaan dan bertahan dari awal sampai akhir. Berarti itu kemampuan dakwah, kemampuan berkomunikasi, berorasi itu adalah sebuah kemampuan yang bisa kita miliki dan itu bisa menjadi kompetensi kebanggaan kita siswa. Saya kira baik itu kalau kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada peningkatan kompetensi kita sebagai manusia. Asal jangan dangdutan. Saya lihat di media sosial ya, ada yang lomba nyanyi, joget-joget, dan saya kira kurang pas yang begitu. Lebih baik peringatannya kepada hal-hal yang meningkatkan kompetensi kita sebagai muslim. Ya mau dakwah, mau baca Quran, mau menulis puisi religius, macam-macam, silahkan diekspresikan dalam bentuk hal-hal yang meningkatkan kompetensi kita sebagai siswa gitu. Saya kira gitu. Apakah memperingati Maulid Nabi ini hukumnya wajib bagi umat Islam atau hanya yang mau diperingati atau bagaimana gitu? Ya, ini kegiatan Maulid ini tradisi saja. Tradisi bagi yang mau melaksanakan, namanya tradisi kan tidak wajib, tidak diwajibkan, tapi bagi siapa yang mau melaksanakan mangga yang tidak jadi masalah, karena ini hanya tradisi di dalam umat Islam untuk mengingat sosok Nabi Muhammad supaya kita lebih dekat, lebih mengenal
Kan Nabi Muhammad itu contoh teladan ya. Kapan kita ngingetnya? Kadang-kadang orang lupa kan. Nah dengan ada Maulid Nabi kita ingetin lagi. Oh itu contoh teladan itu Nabi Muhammad. Ya perilakunya bagaimana? Yang dicontohnya kan perilakunya. Ya Nabi Muhammad itu dermawan kan ya, lemah lembut, santun ya, terus pengasih, jadi suka pemurah lah. Seperti sifat-sifat Allah itu ada di sifat-sifat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Gitu. Oke, saya kira itu yang harus diingat dari kegiatan Maulid ini. Kalau lagi di acara Maulid seperti ini biasanya ada tradisi khusus atau biasa aja kayak lomba-lomba, mengadakan lomba gitu, atau ada tradisi khususnya? Ya, saya kira ini tradisi ini kan hanya kebiasaan saja ya. Jadi isinya boleh apa saja dengan catatan yang pantas, yang tidak terlalu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi kalau kegiatan-kegiatannya yang sifatnya tadi edukatif ya, memberikan tontonan contoh atau kepada orang untuk hidup sederhana dalam melatih kemampuan seseorang, memberikan contoh kepada seorang untuk melatih misalkan dalam hal membaca Al-Quran yang indah, kemudian melatih bagaimana berdakwah yang baik gitu kan, dilakukan dengan satu pelakunya meningkatkan, kompetensinya meningkat, yang nonton juga terinspirasi. Jadi isinya harus edukatif lah ya, jangan piomongan. Oh iya. Saya piomongan kayak tadi joget-joget dangdut di acara Maulid Nabi itu kan piomongan. Ya sekarang lagi viral banget yang joget-joget padahal lagi memperingati acara Maulid Nabi. Nah, di post di sosial media juga. Nah, itulah yang perlu kita edukasi. Nah, kita juga sebagai siswa, sebagai guru, sebagai lembaga pendidikan harus mengedukasi masyarakat. Artinya, Maulid Nabi itu sebagai tradisi ini boleh dilakukan, tapi tetap di dalamnya harus mengandung pendidikan. Seperti itu, jangan lupa itu. Kamu nanti setelah terjun di masyarakat juga ya kita harus memikirkan apa yang kita lakukan itu harus mengandung edukasi, pendidikan. Ingat itu penting. Punya medsos ya kamu? Ada pakai. Nah kalau di medsos itu kan kita semua memposting sesuatu ya. Iya. Postinglah sesuatu yang mengedukasi. Jangan memposting yang manas-manasin orang. Lagi makan enak nih, belum lama kita tidak tahu ada orang yang tidak makan. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW kalau mau makan dia selalu keliling dulu tetangganya, lihat apa yang sudah makan atau tidak. Nah, ini perilaku ini seperti ini yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun di zaman Nabi tidak ada medsos ya, tapi etikanya bermedsos itu harus mengikuti etika seperti kita hidup bersosial dengan masyarakat, seperti contoh Nabi Muhammad. Tidak menimbulkan benci orang, tidak menimbulkan frustasi orang. Ya, kadang-kadang postingan kita itu kan ada yang membuat frustasi orang. Iya, bikin gak enak orang. Iya, bikin iri kan? Iya. Bikin nafsu gitu kan? Hati-hati itu di medsos itu. Makanya kita harus belajarlah dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Perilaku kita itu harus mengedukasi dan menginspirasi orang. Begitu. Baik. Dari kisah Rasulullah tersebut, kira-kira apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil sebagai kita seorang pelajar? Apalagi masih di bawah umur juga kan, Pak, sekarang pelajar masih umur 15 tahun. Boleh Bapak? Ya, ini perlu diketahui oleh anak-anak ya. Bapak itu terinspirasi sekali dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ketika beliau mendapatkan hinaan, mendapatkan cercaan. Dan itu saya baca di bukunya, di buku sejarah ya, sejarah Nabi Muhammad itu kan banyak sekali pengarangnya. Salah satunya pengarangnya itu Muhammad Hussein Haikal. Itu Bapak baca di situ ternyata Nabi Muhammad itu mengalami tekanan, penderitaan yang luar biasa
dari orang-orang yang tidak setuju terhadap agama Islam dulu di Mekah. Itu ada yang melemparkan bangkai ke rumahnya, kemudian ada yang melumuri mukanya dengan lumpur, ada yang mencoba membunuhnya, kemudian memboikotnya, tidak diberi makan, tidak diberi minuman, tidak boleh berdagang. Luar biasa berat sekali. Tapi yang sangat menginspirasi sekali dari Nabi Muhammad itu adalah beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ingat ketika dia pergi ke Taif, di Taif itu dia hendak mencari perlindungan kepada orang-orang Taif. Pada saat itu ternyata ketika datang ke Taif, malah anak-anak, ibu-ibu semuanya juga melecehkan beliau, bahkan melempari dengan batu sampai bibirnya pecah, keluar darah. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan doa yang mencoba ingin mencelakakan orang Taif, tapi dia memberi ampunan kepada mereka dan memohon ampun buat mereka dan tidak mengancam apa-apa. Disitulah kekuatan karakter Nabi Muhammad, bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan ada perintah bahwa balaslah keburukan itu dengan kebaikan, dan Nabi Muhammad melakukannya. Nah, itu perilaku karakter Nabi Muhammad harus kita miliki. Sebagai siswa, sebagai guru, kita harus memiliki. Tidak boleh keburukan itu dibalas dengan keburukan, harus dibalas dengan kebaikan, karena segala keburukan atau kebaikan itu hasil dari perbuatan diri kita sendiri. Itu makna dari Maulid Nabi ini. Kita harus memperdalam pengetahuan tentang Nabi sehingga kita bisa mampu meneladaninya dan menjadikan perilaku Nabi itu menjadi karakter kita, apalagi yang beragama Islam. Begitu. Oke, lanjut. Baik, mungkin pelajaran atau pembahasan kita tentang Maulid Nabi sampai di sini saja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Mungkin kita akan bertemu lagi di Morning Motivation ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.